Perkenalkan, ini adalah Wonho. Dia adalah seorang detektif yang ingin mencari pasukan yang ingin dia tangkap. Dia menyamar untuk menangkap tawanannya. Ia bertemu dengan Brian sebagai tawanan yang dia ingin cari. Namun, penangkapannya terhalang ketika banyak orang menghalanginya. Dia pun mendapatkan clue dari Mr. Lee untuk menangkap Brian. Akan tetapi, dalam penangkapannya, banyak sekali clue dan teka-teki yang harus dia pecahkan. Setelah itu, kita akan diperlihatkan pada seorang, yaitu Yongrak. Ia mengaku sebagai Mr. Lee, yang mana Mr. Lee ini adalah panutan dari segala tindakan kriminal. Dalam perjalanannya, banyak pihak grup gangster yang terkait untuk membuat sebuah barang yang diinginkan. Lantas, banyak orang yang menghalanginya karena banyak yang mencarinya. Akan tetapi, menjadi tidak berarti ketika mereka punya kekuatan, dia bisa membersihkan orang-orang yang mengganggunya dalam pembuatannya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan bahwa ada seorang wanita yang bernama Cheon yang sedang memimpin sebuah operasi untuk membersihkan kejahatan yang diperbuatnya. Ternyata, dalam perjalanannya, dia juga bekerja sama dengan Mr. Lee. Dalam hal ini, berkoordinasi dengan Chinese gangster untuk membuat bahan-bahan terlarang mereka. Mereka menyebutnya Laika. Hal lain pun terjadi. Wonho pun langsung mendatangi kantor polisi untuk mengambil barang bukti yang tertinggal oleh Brian. Di sanalah dia bertemu dengan Kang Do, seorang polisi yang juga meneliti untuk memecahkan masalah Mr. Lee. Tidak hanya di situ, karena Brian dalam banyak masalah, anak buahnya pun datang lewat perwakilan yang bernama Guan. Dia pun langsung memasuki sebuah ruangan yang dijaga oleh polisi. Dengan gampangnya, dia melawan polisi tersebut dan melarikan diri bersama dengan Brian. Dalam perjalanan, Wonho memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menangkap kawanan dari Mr. Lee. Dia pun dengan susah payah membujuk ketuanya, yang mana dia adalah ketua departemen dari kepolisian. Tiba-tiba salah satu dari pegawainya masuk dan menunjukkan bahwa ada kejadian yang tidak diinginkan. Sepertinya perjanjian mulus, yang mana Cheon sudah bertemu dengan tuan perwakilan untuk penjemputan di bandara untuk bertemu dengan Brian. Di saat itu pun mereka banyak berdiskusi tentang barang terlarang yang hendak mereka buat. Akan tetapi karena satu dan lain hal, ada seorang yaitu Yongrak yang membatasi pergerakan mereka, yang mana hal itu dibenci oleh So Cheon. Dari situ, mereka berkolaborasi untuk menangkapnya. Dari pihak polisi yang sudah lama mencari Mr. Lee, akhirnya mendapatkan clue-clue tentang pergerakan mereka. Dari situ pun, polisi sadar bahwa clue yang diberikan berasal dari Yongrak. Terbukti dengan sebuah CCTV yang memperlihatkan dia mengirim clue terhadap Wonho. Dari situ pun, dia memahami bahwa lokasi keberadaan gedung yang menyimpan bahan-bahan baku tersebut. Di tempat lain, Yongrak bersama dengan teman-temannya datang ke sebuah gedung tua yang tidak berpenghuni dan menemukan bahan-bahan yang dia cari selama ini. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang tidak diketahui. Ternyata dia penjaga atau orang suruhan menjaga bahan-bahan tersebut dengan keahlian yang dia bisa untuk mengolah kata dan meyakinkan para gangster tersebut untuk menurutinya. Tidak berselang lama, Cheon datang bersama dengan teman-temannya, yang mana membuat Yongrak dan para gangsternya yang baru dia kenal mengira bahwa So Cheon ia mengirim orang-orang untuk melawannya. Tapi tiba-tiba peperangan pun dimulai. Tidak lama dari situ, Yongrak menyadari bahwa itu adalah Cheon kiriman dari Mr. Lee. Siapa sangka ternyata polisi pun sudah datang di lokasi tersebut dan meminta polisi kumpul di situ. Dalam hal ini untuk menyekap semua orang yang berada di gedung itu. Ternyata Yongrak berdiskusi dengan Cheon dan berharap bahwa dia dapat bergabung dengan Mr. Lee. Namun tiba-tiba Wonho dan teman-teman lainnya sudah bersiap langsung memasuki dan menembak membuat keributan di sana. Dengan keahlian yang dia punya, dia bisa menumbangkan satu persatu markas tersebut sampai pada akhirnya ketika temannya menghadang mobil yang membawa Cheon dan Yongrak.
Ia pun tertembak dan meninggal di tempat, yang mana dari hal tersebut tidak disukai oleh ketua polisi, karena sebelumnya dia sudah melarangnya dalam melakukan tindakan tersebut. Dari hal itu, ia dihadiahi skors selama 6 bulan dan mendapati penalti. Karena merasa tidak enak, Won-ho pun mendatangi kediaman terakhir dari temannya yang tewas di lokasi. Dia bertemu dengan istrinya dan memohon untuk tidak memberikan pengharapan terakhir, karena istrinya sudah banyak kecewa dengannya. Dari hal itu, Won-ho pun mulai merasakan kesepian dan kesakitan yang mendalam karena tindakannya yang begitu ceroboh. Di sela-sela kesibukannya dalam menjalani punishment, Won-ho pun mencari tahu tentang keberadaan Mr. Lee. Dia merelakan waktu tahanannya untuk pergi dan selalu mencari informasi terkait pencariannya. Sementara itu, Brian dan Yong-rak, dia sekarang berada di sebuah tempat ditahan oleh Cheon. Brian memaparkan bahwa dia pernah melihat Cheon membabi buta lawannya ketika seseorang mengaku sebagai Mr. Lee. Dia tidak dikenal ampun untuk melakukan kejahatan siapapun dan kapanpun yang mengaku sebagai Mr. Lee. Balik lagi ke dalam Won-ho. Selepas dari dia mencari informasi, dia pun langsung pergi ke kota untuk mencari asal-usul dari Mr. Lee. Dia pun ke sebuah tempat yang dulunya adalah tempat peninggalan dari Mr. Lee. Dari situ, dia mulai mendapatkan clue yang mana hal itu semakin mendekatkan dia dengan Mr. Lee. Detik itu pun, Won-ho langsung menuju ke bandara untuk pergi ke Thailand untuk mencari Mr. Lee. Pada saat itu, dia diberhentikan oleh Cheon. Namun, tindakan tersebut dihentikan olehnya karena dia tidak mau ada korban lagi dari timnya. Akhirnya, Cheon pun bersama timnya sampai di tempat tujuan. Dia langsung menutup kepala Yong-rak agar dia tidak bisa mengenali tempat dan tujuannya. Berbeda dengan dia, ditempatkan di tempat lain. Maksud dan tujuan membawa Yong-rak untuk memperlihatkan hasil kerjanya dalam memproduksi barang terlarang. Berbeda dengan Brian, saat sedang perjalanan ternyata dia sudah menyiapkan personilnya untuk menjemputnya. Dalam hal itu terjadilah peperangan antar tim Brian dan tim dari Cheon. Sampai pada akhirnya Brian pun bisa diamankan oleh timnya dan segera pergi dari lokasi yang dimaksud. Won-ho pun sampai di kota Thailand. Dia pun langsung naik taksi dan berangkat bergegas ke sekolah yang dimana Mr. Lee dulunya bersekolah. Saat itu pun dia bertemu dengan Jae. Secara diam-diam, Jae merekam semua tindakan itu. Di lain sisi, Cheon pun melihat dan menyuruh untuk membunuh detektif itu. Akhirnya, Jae pun membawa Won-ho tetap di rumahnya dengan dalih agar dia bisa membunuhnya. Di tempat lain, Brian dan teman-temannya harus menemukan temannya. Akan tetapi, dia harus menemukan Jae terlebih dahulu sebelum menemukan lokasi tersebut karena hanya Jae yang memiliki lokasi tersebut. Di tempat lain, Won-ho dan Jae sudah sampai di tempat kediaman Jae. Tapi Won-ho pun mengerti maksud dan tujuan dari Jae, dan dia pun mencoba mengambil pistol atau tembakan yang berada di badannya. Akhirnya, Won-ho pun terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ia pun memasuki sebuah tempat yang sudah berada dikerumuni oleh pasukan dari Jae. Saat hendak dibunuh, tiba-tiba datanglah pasukan dari Brian dan membunuh satu persatu pasukan dari Jae. Tanpa pikir panjang, perkelahian pun dimulai tidak sampai di situ. Akhirnya, Jae tewas di tempat dan menyelamatkan Won-ho dari kejadian itu. 29 jam sebelum kejadian. Dalam penyekapan tersebut, Brian dan Yong-rak berdiskusi bagaimana cara untuk melepaskan diri mereka dan menjadi sebuah bagian satu tim untuk menangkap Mr. Lee. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan menyelamatkan Won-ho. Ketika semuanya sudah selesai, Brian mendapatkan telepon dari Yong-rak. Won-ho pun bekerja sama dalam mencari Mr. Lee. Hari berhari telah dilalui, akhirnya Brian dan timnya beserta anak buah dari Yong-rak mendatangi markas besar dari Socheon. Sampai pada akhirnya, pertempuran tidak bisa terelakkan. Di tempat lain, Cheon mendapatkan telepon dari Mr. Lee yang mengatakan bahwa dia hanya boleh menggunakan namanya untuk berbisnis, tidak dengan hal yang lainnya. Saat itu pun, Yong-rak menanyakan maksud dan tujuannya
Karena dari situ, Seon pun memukuli Yongrak karena bertanya tentang Mr. Lee. Kita akan melihat 13 tahun yang lalu. Kita mengetahui bahwa Harim adalah kakak dari Socheon. Dahulunya, Mr. Lee mengetahui bahwa Socheon mengalami penyakit mental dan sangat mudah bercemburu. Entah karena apa penyebabnya, Socheon takut sekali tergantikan oleh kakaknya Harim, sampai-sampai dia memfitnah kakaknya sendiri. Cerita beralih ke markas besar dari Brian dan juga Wonho, sudah memasuki inti dari ruangan pembuatan dari barang terlarang. Dan penyergapan pun terjadi. Di sisi lain, Socheon dan Yongrak terlibat dalam perkelahian karena rasa cemburu terhadap Mr. Lee. Dalam pertempuran itu untuk menelpon Mr. Lee dan mengetahui bahwa Socheon adalah anak dari Mr. Lee. Tidak lama dari situ pun, ia tertembak oleh Wonho dan mati di tempat. Setelah itu, Brian dan teman-temannya mensandra Wonho dan Yongrak. Saat itu, Brian pun menyadari bahwa yang berada di lokasi yang sama seperti saat dia menyaksikan ada Mr. Lee gadungan. Saat itu pun, Yongrak memberitahunya bahwa dia senang telah ada Brian yang mengaku sebagai Mr. Lee. Dengan dalih semua rencana Yongrak terbantu dengan adanya Brian yang menuntaskan dan semisi dengan perjalanan barang terlarang mereka. Saat itu pun, Brian dan Yongrak berbicara banyak hal, sampai dia menanyakan tentang motif Yongrak melakukan semua tindakannya sendiri. Tetapi, ternyata Brian dan timnya sudah mengetahui motif di baliknya. Setiap tindakan dari Yongrak sudah dipantau oleh tim Brian, yang mana hal itu tidak mau terjadi untuk kedua kalinya oleh tim Brian. Kehilangan dan kecolongan step by stepnya seperti yang dia lakukan terdahulu. Sampai pada akhirnya, Brian membuat persetujuan, akan tetapi tidak mudah untuk membuat Yongrak mengatakan sepakat. Ia pun mencoba mencederai teman-temannya. Saat itu pun, karena tidak tega dengan teman-temannya, Yongrak pun menyetujui perjanjian itu. Di lain waktu, 3 hari kemudian, Kim Soo mendapatkan telepon dari polisi Thailand, memberitahunya bahwa Wonho sekarang berada di rumah sakit. Setelah beberapa lama, Mr. Lee datang ke rumahnya, siapa sangka. Ternyata di situ sudah ada Yongrak yang menunggunya di sebuah ruangan. Tanpa pikir panjang, Mr. Lee pun datang mengunjunginya dan bertanya beberapa hal yang ia kejutkan, bahwa ada seseorang yang lebih muda daripadanya setelah memulai bisnis daripada itu, yaitu Yongrak. Berpikir bahwa dia adalah egois. Berlanjut, kita akan dikejutkan bahwa 25 tahun yang lalu, pertanyaan Mr. Lee telah membantu keluarganya. Akan tetapi, bantuan darinya membuat kedua orang tuanya mati begitu saja. Dan hingga sampai saat ini, kenapa dia sangat bersikeras mencari Mr. Lee? Karena dia ingin menanyakan apa maksud dan tujuannya meracuni kedua orang tuanya. Siapa sangka, kematian keluarga dari Mr. Lee adalah buntut dari kematian kedua orang tuanya 25 tahun yang lalu. Saat itu pun tidak pikir panjang, Yongrak langsung membunuh Mr. Lee di hadapannya. Cerita berbalik ke Wonho. Dia mendapatkan koordinat dari Yongrak. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung bergerak. Hal itu diketahui oleh Soyeon saat hendak memberikan makanan kepadanya, namun dia tidak ada di tempat. Karena sudah menepati janjinya dalam membunuh Mr. Lee. Akhirnya, para timnya yaitu Do-young dan Jo-young dilepaskan dan sekarang Jo-young mengalami masalah penglihatan. Tidak lama dari itu, datanglah Wonho, kediaman dari Yongrak, disambut oleh teman kecilnya yaitu anjing mungil yang menghampirinya. Wonho pun dijamu oleh Yongrak. Dalam perbincangannya, Wonho menanyakan tentang intuisinya, dan dia benar apa adanya, bahwa Mr. Lee telah dibunuh oleh Yongrak, yang mana kita tahu bahwa 25 tahun yang lalu, Yongrak telah kehilangan kedua orang tuanya. Itu adalah penyelidikan yang dilakukan oleh Wonho, dan prasangka Wonho pun tidak berpikir panjang, karena dia tahu perasaan yang dirasakan ketika kehilangan kedua orang tuanya. Dari situ, Yongrak akan membalas semua perbuatannya, dan di situ pun Wonho tidak bisa berkata apapun. Saat itu pun Yongrak berbicara kepada Wonho bahwa hidupnya sekarang sudah damai. Saat itu pun Yongrak mengambil pistolnya
hendak menodongnya pistolnya ke arah Won-ho. Secara spontan, Won-ho pun langsung menembakkan pistolnya ke hadapan Yong-rak. Dan Won-ho sadar bahwa tindakannya membuatnya menyesal. Dalam penyesalannya itu, tiba-tiba Dong-yong menembakkan pistolnya ke hadapan Won-ho. Tidak lama dari itu, Won-ho pun mendapatkan apresiasi besar dari para kepolisian setempat dan menjadikannya dia sebuah panutan di kepolisian atas kerja kerasnya. Pesan yang kita bisa ambil adalah berbuat kebaikan itu memang perlu. Akan tetapi, berbuat baik ke orang selalu akan dianggap sebagai kebutuhan. Kita tidak tahu dalam cerita ini apakah kedua orang tua dari Yong-rak mati akibat keracunan atau tidak. Itu adalah hal yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya. Jadi, be smart dan selalu berpikir positif.